Salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berjumpa dengan orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sekalipun Bapak Ibu ini adalah akhir bulan, yang kalau orang dunia bilang mungkin dompetnya menipis, tapi saya mau katakan anak Tuhan tidak ada kata menipis. Amin. Anak Tuhan tidak ada kata menipis. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa, senggol kiri kanannya, tidak perlu takut. Haleluya. Sekalipun akhir bulan Bapak Ibu, kita bisa tak bersuka cita. Alasannya kenapa? Kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang. Aku ini Allahmu, aku ini yang memegang engkau dengan tangan kananku. Sebab Tuhan yang pegang tangan kita dalam hidup kita ini Bapak Ibu, tidak perlu takut. Kita hanya perlu tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6. Hari ini tema firman Tuhan buat kita, aset orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata aset, apa yang timbul di benak kita? Properti, betul? Harta, betul? Uang, rumah. Kalau kita mendengar aset, pasti yang ada di pikiran kita, seberapa banyak uangnya di bank, seberapa banyak emas dan peraknya, seberapa banyak mungkin rumahnya, propertinya, aset orang percaya. Tapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih daripada rumah, lebih daripada uang, aset orang percaya adalah faith atau iman. Katakan amin. Aset orang percaya adalah faith atau iman. Lebih daripada harta, lebih daripada uang, lebih daripada rumah, lebih daripada emas dan perak, aset kita adalah faith atau iman. Tanpa kita percaya kepada Tuhan, Alkitab mencatat saya dan Bapak Ibu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau disebut tanpa tidak berkenan, persamaan kata tidak berkenan itu Bapak Ibu berarti tidak dikehendaki, tidak suka. Nah, Alkitab mencatat Bapak Ibu, tanpa iman, ya dikatakan di sini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Setiap kita yang sudah mengambil keputusan untuk kita ikut Yesus, yang pertama Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, kita katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan sampai kita nggak percaya Allah itu ada. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, perjanjian Tuhan genapi bagi setiap kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, aset sebagai orang yang percaya itu adalah iman. Kenapa harus iman? Ya, untuk kita bisa covenant dengan Tuhan Bapak Ibu, untuk kita bisa mengambil semua janji-janji Tuhan, itu juga harus lewat iman. Bahkan kita hadir di tempat ini, itu juga karena kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Amin.
Jadi semua Bapak Ibu, semua kehidupan kita ini berbicara tentang iman. Tidak bisa lepas dari yang namanya iman kehidupan seorang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Itu dulu yang harus ada di pikiran kita. Allah itu ada, atau Tuhan itu ada. Jadi iman itu Bapak Ibu tidak kita lihat, tapi kita percaya. Sama ya. Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung seperti saya bertemu dengan Bapak Ibu? No, tidak. Tapi kita percaya Tuhan ada. Kenapa kita percaya? Lewat iman. Jadi iman itu tidak kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita percaya. Itulah iman kita. Alkitab mencatat orang benar hidup oleh karena iman. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang percaya harus punya iman. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Dengan jelas dikatakan di sini Bapak Ibu, saya sangat merinding dengar firman Tuhan ini. Orang benar akan hidup. Artinya kalau kita nggak punya iman, apa artinya Bapak Ibu? MATI, mati. Kalau kita nggak punya iman, mati Bapak Ibu. Makanya iman aset terbesar orang yang percaya. Katakan amin. Iman harus kita punya Bapak Ibu, karena itulah aset kita yang paling berharga. Iman kepada Tuhan, iman kepada janji-janji Tuhan. Orang benar hidup oleh iman, bukan hidup karena perasaan, bukan hidup karena pikiran, bukan hidup karena fakta, tapi hidup oleh iman kepada Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang percaya jangan coba-coba nggak punya iman, habis. Orang percaya tanpa iman mati. Orang percaya tanpa iman akan menjadi dibuli habis-habisan oleh iblis. Orang iman tanpa percaya kepada Tuhan akan menjadi orang percaya yang biasa-biasa. Orang percaya tanpa iman, dia akan menjadi tempat santapannya iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, come on, saya mau aja bagi setiap kita, kita harus hidup oleh iman kepada Tuhan. Jangan sampai kita nggak punya iman. Untuk melawan iblis, Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau kita nggak punya iman, apa senjata kita? Kita akan terus menjadi orang Kristen yang lemah. Kita akan terus menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kenapa banyak orang Kristen yang kalah? Faktor utama Bapak Ibu, karena nggak punya iman. Imannya tidak kokoh, imannya nggak teguh, imannya goyang-goyang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus, kita harus punya iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita ini hidup Bapak Ibu karena kita percaya, karena kita punya iman sama Yesus. Makanya kita hidup sekarang ini. Alkitab dengan tegas mengatakan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus, yang paling sering diserang iblis itu apa? Yang paling sering diserang iblis itu tentang apa? Tentang iman. Kenapa yang sering diserang iblis itu adalah iman? Karena iblis tahu Bapak Ibu, kalau kita punya iman, hal-hal yang besar bisa kita capai, hal-hal yang besar dari Tuhan bisa kita ambil menjadi bagian kita. Tapi kalau kita nggak punya iman, jangan harap kita bisa terima yang besar dari Tuhan. Makanya iblis Bapak Ibu, dia akan terus serang di bagian yang satu ini, supaya kita bimbang, supaya kita ragu, supaya kita cemas, supaya kita takut. Iblis terus menyerang di bagian yang satu ini. Why? Kenapa?
Karena iblis gak mau kita bisa mengambil hal yang besar dari Tuhan. Iblis terus hancurkan di bagian yang satu ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita harus sadar Bapak Ibu, kita harus percaya, kita harus punya iman kepada Tuhan. Banyak yang berguguran Bapak Ibu, letaknya di bagian yang satu ini. Karena ini sangat menentukan sekali. Hidup kita sebagai orang yang percaya sangat ditentukan bagian yang pertama ini, itu faith atau iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, aset orang yang percaya, aset orang percaya yaitu iman. Kita harus punya iman. Dan untuk mengakses perjanjiannya Tuhan kepada kita lewat iman. Untuk kita bisa terima janji Tuhan lewat apa Bapak Ibu? Lewat iman. Kalau kita nggak percaya, close, tutup. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak percaya janji Tuhan, apapun yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, kalau kita nggak percaya, semuanya close, tertutup Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah punya jalan, aksesnya yaitu iman, kita bisa terima janji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ya janji Tuhan, tetap percaya, tidak peduli apa yang sedang kita lihat, tidak peduli apa yang sedang kita rasakan, tidak peduli apa kata orang kepada kita, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus, hal-hal yang belum terlihat, hal-hal yang supranatural, untuk kita bisa jadikan menjadi yang kita lihat, harus lewat iman. Hal-hal yang terlihat Bapak Ibu, itu berasal dari yang tidak terlihat. Hal-hal yang kita lihat sekarang ini, itu berasal dari yang tidak terlihat, atau yang disebut dengan supranatural. Nah, untuk kita bisa mengakses hal-hal yang supranatural yang belum terlihat dengan mata kita, untuk kita bisa jadikan menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, itu lewat iman. Saya sangat kagum dengan Tuhan. Mujizat terjadi lewat kita percaya sama Tuhan. Dan memang Bapak Ibu, kalau nggak ada doa, puasa di tempat ini, saya percaya pertumbuhan gereja di tempat ini akan terhambat terus. Tapi saya bersyukur, baik anak-anak di panti asuhan, setiap malam minggu mereka ajar sama mereka, kamu harus doa semalaman untuk gereja dan jemaat. Kadang kami nangis Bapak Ibu, kenapa? Kami bilang sama mereka, kekuatan kita anakku lewat doa. Kalau kamu nggak berdoa, kita nggak bisa kuat. Makanya Bapak Ibu kita di pastor setiap malam minggu doa kami semalaman dari jam 10, dari jam 12 sampai jam 4 pagi Bapak Ibu, dengan bergiliran. Kami didik anak-anak Bapak Ibu untuk berdoa semalam-malaman kepada Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Percaya, itu yang membuat kita menerima mujizat dari Tuhan.